Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pagi hari ini dalam kasih Tuhan. Yang saya percaya apapun keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, sukacita Tuhan biarlah terus menjadi bagian kita. Kita masih tetap di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa Yesus tetap menyertai setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita akan berdoa bersama-sama, kita beribadah, meninggikan, memuliakan Tuhan kita yang dahsyat. Bapak terima kasih buat pagi hari ini kami tetap boleh berkumpul bersama-sama. Kami boleh dalam keadaan yang bersuka cita, sekalipun di tengah-tengah keadaan yang bagi dunia ini menakutkan. Tapi kami percaya ketika kami terus berharap kepada Engkau, sukacita, ketenangan, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kami. Dan biarlah pagi hari ini ketika kami bertemu dengan Engkau Yesus Tuhan, ada pengharapan yang baru, sukacita yang baru menjadi bagian setiap kami. Kami memuliakan Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara, saya percaya pagi hari ini sukacita Tuhan menjadi bagian setiap kita. Amin. Mari setiap kita mengangkat tangan kita. Kita melihat bahwa kuasa Tuhan yang besar itu akan dinyatakan bagi setiap kita. Maka itu pagi hari ini biarlah aliran sukacita Tuhan itu menjadi bagian setiap kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan dengan segenap hatimu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan, kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari semua katakan, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar. Ya Tuhan yang dahsyat, ya Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaanmu, ketika kamu bersuka cita, ada kekuatan yang baru mengalir bagi setiap kita. Haleluya. Mari semua katakan, senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari semua. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Yesus kita dahsyat, Bapak Ibu Saudara, amin. Biarlah hari ini sukacita Tuhan mengalir lebih lagi, itu menjadi kekuatan bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Mari semua katakan, hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, oh, oh. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam siapa? Di dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan kita. Saya percaya dalam sukacita yang Tuhan taruh dalam setiap hati kita pagi hari ini, hati kita juga siap memuliakan Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia, Tuhan kita yang dahsyat. Kami memuliakan Engkau, Yesus Tuhan kami. Kemuliaan hormat hanya bagi Engkau pagi hari ini, Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan di dalam seluruh kehidupan kami. Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Mari dengan segenap hati. Dia selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari semua lebih lagi katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Itulah iman kami Bapa di surga. Kasih-Mu, kuasa-Mu yang ajaib, yang luar biasa itu senantiasa menjadi pengharapan bagi kami. Saat kami lemah, saat kami takut, kami percaya, kami berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu ada bersama kami dan akan tetap bersama kami. Sebentar kami merenungkan firman-Mu yang menjadi makanan rohani bagi jiwa roh kami. Biarlah pengurapan-Mu ada bersama kami dimanapun kami berada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus.
Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pagi hari ini. Kita bersyukur masih dapat memuji dan memuliakan Bapa di dalam Yesus. Sekalipun sudah masuki pada minggu kedua bulan Mei ini, keadaan sekeliling kita belum menjadi baik, tapi kita mulai dari hati kita oleh kasih Tuhan, keadaan kita akan menjadi baik. Amin. Ya, kali ini saya rindu membaca firman Tuhan dari Mazmur 56 ayat yang ketiga dan keempat. Karena sekarang sedang hampir banyak orang sedang mengalami rasa takut karena waktu yang panjang dengan keadaan yang tidak baik ini. Dan kita orang-orang percaya, saya berharap, saya berdoa supaya kita tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan Mazmur 56 ayat 3 dan 4 berkata demikian, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Amin. Ini Mazmur Daud ketika dia ditangkap atau dia ada di antara orang-orang Filistin, maksud saya, keadaan dia yang sedang takut, sedang tidak baik, tetapi seperti lagu tadi, tetap percaya dan tetap berserah dan percaya, itu menjadi obat yang manjur bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mengatasi rasa takut tidak mudah, karena takut itu sesungguhnya bergejolak di dalam batin kita, lebih di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, sehingga kadang-kadang takut itu tidak dapat dijelaskan. Tetapi di Alkitab ada banyak contoh-contoh keadaan-keadaan yang menakutkan, keadaan-keadaan yang buruk, keadaan-keadaan yang tidak baik, tetapi kita bersyukur bahwa Alkitab memberi contoh-contoh juga, memberi jalan keluar saat kita menjadi takut, saat kita tidak berdaya. Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 56 tadi berkata waktu aku takut, jadi ini adalah pengalaman Daud, tapi juga pengalaman banyak raja-raja dalam perjanjian lama, bagaimana mereka mengalami rasa takut ketika musuh-musuhnya datang, ketika keadaan-keadaan tidak baik datang, dan sekali lagi bahwa orang-orang Israel ini tidak memiliki tentara yang baik dengan semua perlengkapan perang yang baik, dan itu mudah sekali musuh untuk menyerang mereka, bahkan mengalahkan mereka. Tetapi kita dapat pelajaran bahwa Israel itu adalah milik Tuhan, amin. Tuhan memilih mereka, Tuhan menyertai mereka, mulai dari mereka ada di Mesir sampai mereka kembali, dan dalam banyak hal Tuhan menolong mereka. Saya rindu meneruskan tentang rasa takut ini dari bacaan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, Bapak Ibu Saudara, kan cerita ini sangat indah sekali, karena saya mendapatkan bahwa ini adalah pengalaman yang nyata, sama juga pengalaman Daud tadi ketika dia takut, ketika dia sedang keadaan tidak baik, dia belajar untuk percaya kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik 1 ayat 2 Tawarik 20 maksud saya, ayat 1 sampai 20, tidak usah kayak baca panjang karena ini cerita yang sangat panjang sekali, tapi dikatakan di sana adalah cerita tentang kemenangan Israel atas Moab, Amon, yang waktu itu rajanya adalah Raja Yosafat. Saya akan baca ayat 1, 2, 3 saja. Firman Tuhan berkata begini, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menium. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, ini cerita rasa takut yang lain. Tadi Daud di dalam Mazmur 68, tapi juga di dalam 2 Tawarik 20 ini juga ada raja yang mengalami rasa takut yang sangat serius. Diberitakan di sana bahwa ada 3 kelompok besar. Jadi nanti dikatakan bahwa ada pasukan yang besar. Ada 3 kelompok di sana, yaitu orang Moab, kemudian ada orang Amon, kemudian ada juga orang Meunim.
Jadi ada 3 kelompok ini sangat besar sekali sedang mengepung kerajaan Israel di sana di mana Yosafat menjadi raja. Ya, Yosafat ini menjadi raja atas Yehuda. Bapak Ibu Saudara, saya mendapat 3 hal yang ingin saya bagi buat kita pagi hari ini adalah bahwa musuh-musuh Yosafat yang sedang mengepung itu memiliki latar belakang yang unik. Yang pertama namanya bangsa Moab. Yang kedua namanya bangsa Amon. Yang kedua adalah bangsa Meonim. Kenapa menarik? Karena ternyata Moab itu adalah masih keturunan dari Lot. Ya, Lot. Moab adalah anak pertama dari, maksud saya anak dari anak perempuan pertama. Jadi Lot waktu itu sesudah Sodom dan Gomora hancur, mereka melarikan diri bertiga yaitu Lot, kemudian 2 anak perempuannya. Kemudian 2 anak perempuannya membuat mabuk bapaknya Lot sehingga mereka berdua mengandung. Nah, anak pertama itu mempunyai anak yang namanya Moab. Kemudian anak kedua memiliki anak laki-laki juga yang namanya Amon. Baru yang ketiga namanya Meonim, ternyata Meonim ini juga adalah keturunan dari Kaleb. Nah, dari 3 bangsa atau 3 kelompok ini ternyata masih serumpun dekat dengan Abraham. Jadi keturunannya masih dekat, jadi di antara keluarga-keluarga keturunan-keturunan karena Israel juga adalah keturunan dari Abraham, anak Yakub, dan ketiga bangsa ini adalah masih dari kelompok saudara bersaudara dari keturunan Abraham. Pelajaran apa yang ingin saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Yosafat pada waktu sedang memerintah, dia mengalami tekanan atau mengalami serangan, ini belum berperang, masih diintimidasi, datang 3 bangsa untuk menyerang mereka. Nah, 3-tiganya itu adalah dari kelompok keluarga, ada dalam lingkungan keluarga. Nah, pelajaran apa yang saya dapatkan atau kita belajar pada pagi hari ini adalah bahwa ternyata rasa takut yang pertama itu tidak hanya datang dari luar. Karena sesungguhnya bangsa-bangsa yang sedang mengepung Yosafat ini adalah masih punya kait-mengkait di dalam keluarga. Karena mereka ini adalah keturunan Abraham, itu sekali lagi. Nah, pelajarannya adalah bahwa Bapak Ibu Saudara, keadaan-keadaan yang tidak baik di sekeliling kita, sekarang kita sedang menghadapi COVID-19 ini sudah pada bulan yang kedua, hampir masuk kepada bulan yang ketiga, dan tentu ini mendatangkan rasa takut yang tidak baik. Saya mendengar, saya menonton di televisi, ada banyak orang yang stres, ada banyak orang yang sudah mulai gelisah, ada banyak orang yang sudah juga enggak peduli dengan hidup atau mati, karena tekanan ini memang sangat buruk. Dan kita orang-orang yang percaya Yesus, apakah juga kita akan mengalami hal yang sama? Apakah kita juga akan menjadi takut seperti kebanyakan orang? Kita harus berdoa bahwa Yesus Tuhan yang kita miliki adalah menjadi sobat, menjadi teman yang dekat kepada kita saat kita menjadi takut, saat kita menjadi tidak berdaya. Nah, hal yang ingin saya sampaikan dari 3 poin ini adalah begini. Ternyata sebelum kita mengalahkan musuh-musuh yang ada di luar sana, baik di dalam berhubungan dengan sakit penyakit, berhubungan dengan kekurangan, berhubungan dengan keadaan ekonomi dan apa-apa yang ada di sekeliling sana, tapi yang utama sesungguhnya rasa takut itu harus dimenangkan mulai dari dalam hati kita. Harus mulai dari dalam pikiran kita, harus mulai dari perasaan-perasaan kita. Kenapa? Karena ketika rasa takut itu sudah mulai tumbuh di dalam batin, dalam pikiran kita, biasanya orang-orang tidak menjadi rasional. Tidak dapat lagi memikirkan yang benar atau yang salah, segalanya menjadi buruk. Ketika orang menjadi takut, dia tidak real lagi, tidak logis lagi. Semuanya menjadi buruk. Kenapa? Karena itu sudah melingkupi, menutupi iman percaya di dalam diri setiap kita. Oleh sebab itu kita belajar, saya mau ajak belajar nanti bahwa Moab itu masih bersaudara dengan Abraham. Karena Moab itu adalah anak Lut.
Kemudian Amon juga ternyata sama, ada di Kejadian 19, nanti Bapak Ibu bisa baca. Kemudian ada keturunan Kaleb yang lain. Kita tidak tahu kenapa mereka ini menyerang, itu tentu ada pelajarannya ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka tidak diizinkan melalui negeri mereka, Moab maupun Amon, dan itu menjadi dendam yang tidak baik di sana. Tetapi itulah sebenarnya yang ada juga, bahwa perjuangan-perjuangan kita masih ada di dalam. Nah, saya berdoa supaya kita sekalian mulai meneguhkan hati kita, menemukan rasa takut itu ada di mana, dan kemudian kalau rasa takut itu sudah ketemu, kita akan dapat menyelesaikannya. Ya, sekali lagi, jadi rasa takut itu yang pertama tumbuh dari dalam. Maksud saya begini, rasa takut itu bisa saja dipicu dari keadaan sekeliling kita, bisa saja keadaan sekeliling kita memang awalnya membuat takut, tetapi ketika rasa takut itu sudah sampai di dalam diri kita, menjadi semacam virus, menjadi semacam bakteri, menjadi semacam penyakit di dalam diri kita, maka itu akan menguasai, menggerogoti tubuh kita, itu kalau penyakit fisik, tapi rasa takut itu akan menggerogoti hati, menggerogoti pikiran, membuat keadaan kita menjadi tidak nyaman, tidak logis. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita atau Bapak Ibu Saudara sedang takut? Saya tidak tahu apakah kita masih takut hari ini, dan ketika kita takut kita harus punya solusi. Berapa hari yang lalu ada beberapa anak-anak Tuhan datang ke rumah, kami ngobrol dan saya mendengar cerita-cerita yang sungguh tidak baik. Dalam minggu ini ada banyak cerita yang tidak baik yang kami dengar dari orang-orang yang sesungguhnya percaya Tuhan, yang sesungguhnya juga ibadah, tapi mengalami banyak peperangan-peperangan rohani, mengalami banyak masalah-masalah, dan mungkin orang lain akan bertanya, ini orang-orang berdoa, ini orang-orang beribadah, ini orang-orang melayani Tuhan Yesus, tapi kenapa mereka mengalami banyak masalah, kenapa mereka mengalami banyak yang tidak baik? Dan ini ada banyak hal yang terjadi di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting untuk kita pahami bahwa sebelum saya bicara tentang bagaimana kita menyelesaikannya, saya tertarik untuk meluruskan beberapa pikiran orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen berkata bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita berpikir bahwa semuanya akan aman dan kita sudah ada di surga. Kita marah ketika keadaan tidak baik terjadi. Kita marah ketika kita kekurangan, kita marah ketika ada masalah di tengah-tengah keluarga, kita marah ketika apa yang kita rindukan tidak terjadi. Sehingga ada banyak orang bertanya, untuk apa kamu berdoa? Untuk apa kamu menjadi percaya Yesus? Kenapa kamu berdoa dengan cara yang seperti itu dan seolah-olah Tuhan akan menolongmu? Tapi kenyataannya keadaanmu masih tidak baik. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita sudah diselamatkan, kita pikir kita sudah di surga. Ini hal yang diluruskan. Hal penting yang kita pahami adalah bahwa sekalipun kita sudah percaya Yesus, kita masih ada di bumi ini. Dan itu teladannya adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Juru Selamat. Ketika dia datang ke bumi, keadaannya tidak baik. Dia masih menderita, dia masih mengalami penolakan, dia masih mengalami banyak hal yang tidak baik sampai disiksa, dianiaya, dan terakhir endingnya adalah mati di kayu salib. Nah, orang berpikir bahwa Yesus adalah Yesus, saya adalah saya. Kita berpikir bahwa Yesus hanya menawarkan keselamatan dan kemudian kita terima semuanya akan selesai. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kepada kita bahwa keselamatan itu memang terjadi ketika kita percaya. Tetapi kita masih mengalami hal-hal yang tidak baik selagi kita masih ada di bumi ini, masih ada di dunia ini. Jadi ketika kita sudah percaya Yesus tidak berarti bahwa kesusahan, penderitaan, sakit penyakit tidak terjadi. Selagi kita masih dalam tubuh ini, Paulus katakan dalam kemah ini, hal-hal yang tidak baik masih terjadi. Oleh sebab itu, kita tidak berarti tidak berdoa. Kita tetap berdoa. Apa yang kita dapatkan ketika kita berdoa? Yang pertama bukan berarti kita berdoa mengubah keadaan menjadi baik.
Sekali lagi yang diubah pertama oleh Tuhan adalah hati kita. Yang diubah pertama oleh Yesus adalah batin kita. Yang diubah oleh Yesus adalah pikiran-pikiran kita, yaitu supaya kita dapat menghadapi. Supaya kita dapat mampu mengatasi. Bahkan kita berjalan di dalam keadaan yang tidak baik itu. Nah, sama dengan apa yang kita baca pada hari ini. Daud mengalami banyak yang tidak baik. Ketika Daud sudah diurapi, dalam Mazmur 56 itu Daud sudah diurapi. Tetapi dia masih mengalami yang tidak baik. Kemudian kita baca juga 2 Tawarik 20 ini. Yosafat ini beribadah kepada Tuhan, tetapi juga masih mengalami serangan-serangan. Tetapi sekali lagi, sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak baik, seperti contoh-contoh di dalam Alkitab, percaya bahwa Yesus Tuhan masih dan akan terus bersama dengan kita. Amin. Dia akan datang dan memberi kekuatan. Dia akan datang dan menolong kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana sikap kita. Ada banyak orang ketika menghadapi keadaan yang tidak baik, menjadi lemah, menjadi takut. Bahkan bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa Engkau biarkan kami takut? Kenapa Engkau biarkan kami lemah? Kalau Tuhan mengasihi kami, kenapa Tuhan tidak tolong kami? Begitu. Kita memprotes Tuhan, kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Saya mau beritahu, pada waktu itu keadaan kita justru semakin tidak baik. Nah, kita belajar apa yang dialami oleh Yosafat. Ketika Yosafat diberitahu ada 3 kelompok bangsa besar, kelompok besar sedang menyerang mereka, yang dilakukan adalah luar biasa. Saya senang nanti kita Bapak Ibu sudah bisa baca di dalam ayat-ayat yang penting, ayat-ayat 2 ayat penting yang ingin saya baca buat kita. Yang pertama adalah sikap Yosafat itu ada dalam ayat ketiga. Ketika dia mendengar berita yang tidak baik, berita yang menakutkan, dan itu adalah pemusnahan. Tetapi Yosafat punya jalan yang luar biasa, ini yang penting bagi kita. Yang dia lakukan dalam ayat 3. Ayat 3 berkata begini, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi Yosafat mengakui dia takut. Sama dengan juga Raja Daud tadi juga berkata, ketika aku takut. Jadi takut itu masih ada di dalam diri kita selagi kita masih di bumi ini. Tetapi rasa takut itu justru membuat kita mencari tempat yang aman. Ada beberapa orang memang membiarkan rasa takut itu seperti virus yang mematikan. Virus yang akan membunuh dia. Tetapi beberapa orang menganggap serangan ini membuat kita mengeluarkan antibodi. Membuat kita mengadakan perlawanan dalam diri kita. Malah melalui keadaan yang tidak baik itu tumbuh imannya yang lebih luar biasa lagi. Apa yang dilakukan oleh Yosafat ini dapat kita pelajari. Dia akui. Jadi kalau ada orang berkata, aku tidak takut, saya pikir kita harus bertanya ulang. Ada banyak orang berapa waktu ini kita dengar bahwa COVID-19 itu bukan hal yang menakutkan. Banyak orang berkata, saya tidak takut dengan COVID-19. Virus itu tidak menakutkan, saya sudah kebal. Ya, Bapak Ibu, saya pikir pernyataan-pernyataan itu tidak bijaksana. Kita harus jujur, dalam 100% iman kita sesungguhnya masih terselip di sana rasa takut, karena kita ini adalah daging. Kalau kita di dalam roh, kita sudah menjadi roh, maka kita tidak perlu takut, karena virus tidak akan sampai kepada roh, hanya ke dalam fisik kita, tubuh kita. Tapi ketika kita masih ada dalam tubuh daging ini, masih ada rasa takut. Nah, baik Daud maupun Yosafat itu mengakui, dia takut. Dia tidak nyaman. Dia bergentar. Dia akui itu. Tetapi kemudian dia mengambil keputusan dan keputusannya itu luar biasa. Keputusannya adalah mencari Tuhan. Keputusannya adalah dia menyerukan kepada seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan. Tidak hanya rakyatnya yang mencari Tuhan, tapi dia juga mencari Tuhan. Jadi Yosafat bersama seluruh rakyatnya pergi bersama-sama ke rumah Tuhan,
dan berdoa, berpuasa, mencari Tuhan. Jadi ternyata obat takut itu yang pertama solusinya adalah cari Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Ketika seseorang bertemu dengan Tuhan, sedang dikuasai oleh roh Tuhan, dia tidak akan takut. Yang membuat kita takut lebih banyak adalah karena kita sedang tidak bersama dengan Tuhan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kalaupun ada rasa takut, takut itu tidak akan sebesar kuasa Tuhan yang ada bersama dengan kita. Tuhan lebih besar, Tuhan lebih berkuasa, Dia sanggup menolong kita karena Dia sungguh sangat mengasihi kita. Amin. Jadi Yosafat ketika takut, jadi saya ingin sampaikan tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jangan merasa imanmu lemah, jangan merasa imanmu buruk. Nanti kalau saya berkata takut orang akan lemah. Tidak. Kita secara manusiawi memang kadang kita takut. Tapi kita percaya roh Tuhan lebih besar dan roh Tuhan itu mengalahkan rasa takut di dalam diri kita. Tetapi Yosafat menyatakan bahwa dia takut dan kemudian mengambil keputusan untuk mencari Tuhan bersama dengan seluruh rakyatnya orang Yehuda. Ini luar biasa. Saya ingin mau sampaikan kepada kita semua, saya juga, keluarga saya dan semua yang ada, ketika kita takut maka kita mencari Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita. Amin. Baru yang kedua itu ada di dalam ayat 12. Saya baca. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Jadi Yosafat itu mengajak seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan. Memutuskan untuk mencari Tuhan. Nah, kemudian diakui bahwa ya dia takut. Diakui ya musuhnya besar. Diakui ya keadaannya tidak baik. Benar. Itu memang keadaan yang sedang terjadi. Tetapi dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Baru yang kedua adalah dia akui juga kami tidak tahu apa yang kami buat. Kemudian matanya tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah tingkat iman, tingkat penyerahan yang luar biasa. Kita berdoa supaya dalam keadaan-keadaan kita yang terdesak, keadaan-keadaan yang tertekan, keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan-keadaan yang membuat kita menjadi sesak di dalam hati, dalam pikiran. Ini waktunya kita mencari Tuhan dan mata kita tertuju kepadanya. Apa maksudnya tertuju kepadanya? Kita sedang memandang Dia dengan semua kemahakuasaannya. Kita memandang Dia dengan segala keagungannya. Kita memandang Dia dengan semua yang ada kehebatannya. Tapi juga kita memandang Dia seperti kita memandang di dalam kerinduan, menanti dan berharap kepadanya. Alkitab berkata seperti seorang hamba yang menantikan uluran tangan tuannya. Demikianlah mata kita memandang Tuhan dan berharap hal-hal yang mulia datang kepada kita. Bapak Ibu Saudara, hal-hal ini terjadi dalam diri kita. Peperangan-peperangan rohani terjadi dalam diri kita. Kalau dalam perjanjian lama, ini bicara tentang peperangan-peperangan secara lahiriah. Tetapi sesungguhnya ini menggambarkan tentang peperangan-peperangan yang rohani yang tidak kelihatannya kita hadapi sehari-hari. Saya ingin support ke kita semuanya, dukung kita semua. Yang pertama bahwa ayo sekalipun kita menemukan musuh-musuh ada sekeliling kita. Seperti serangan-serangan yang kita bicarakan ini. Baik yang ada di sekeliling kita atau juga yang terjadi di dalam diri kita. Kita berdoa supaya roh Tuhan menolong kita, memberi kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Ada banyak kejadian bahwa ketika keadaan yang tidak baik terjadi, justru orang mengeluh. Justru orang menjadi marah. Justru orang menjadi
melepaskan kepercayaannya, bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa dan kenapa ini terjadi. Orang berpikir bahwa saya seharusnya tidak mengalami yang tidak baik ini. Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat kita akhirnya tidak dapat memandang Tuhan karena kita justru dilingkupi, diliputi oleh berbagai keadaan yang tidak baik. Ada dua kesimpulan yang ingin saya sampaikan buat kita, bahwa untuk mengatasi rasa takut, baik belajar dari Daud maupun dari Yosafat, adalah mereka itu yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Yang kedua adalah mereka menyerah kepada Tuhan. Kita yang sudah membaca 2 Tawarik 20 itu akan terkejut dan akan lihat kedahsyatan Tuhan ketika mereka sudah berkumpul, mereka berdoa puasa, mereka percaya kepada Tuhan, dan tapi juga mereka menyerah karena mereka tidak tahu apa yang akan dibuat. Mereka hanya memuliakan Tuhan. Nanti dalam cerita itu disebutkan bahwa ada satu hamba Tuhan, ada satu orang yang bernubuat. Dia berkata bahwa jangan takut hai Yehuda, jangan takut Raja Yosafat dan rakyat yang ada, sebab bukan kamu yang berperang, kata nubuat itu bahwa Tuhanlah yang akan bernubuat. Dan itu membuat orang-orang yang berdoa berpuasa berkata amin. Nanti Bapak Ibu lihat dan reaksi daripada Raja Yosafat adalah ketika mendengar berita nubuat itu, mereka tersungkur, mukanya sampai ke tanah, mengakui janji Tuhan ya terjadi. Ada banyak kali kita juga sebenarnya mengalami pengalaman yang sama. Ketika kita takut, kita berdoa, ada firman yang datang sama kita, yang datang kepada kita, tapi kita tidak percaya, kita tidak menghormati firman itu, dan kita akhirnya menganggap firman itu sepele. Tidak dengan Yosafat dan seluruh rakyat Yehuda. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ketika dia mendengar suara nubuat itu, mereka menghargainya, mereka menghormatinya, terutama mereka percaya kepadanya. Dan akhirnya hal yang terjadi adalah luar biasa. Mereka rundingan. Dalam cerita selanjutnya itu disimpulkan bahwa mereka rundingan, oke, kita tidak perang, tapi kita akan memuji Tuhan. Jadi mereka menunjuk banyak orang, penyanyi-penyanyi dan pemuji-pemuji itu ada di depan tentara, bukan di belakang tentara, di depan tentara. Mereka menyanyi, memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika mereka memuji-muji Tuhan, ketika mereka mengagungkan Tuhan dengan musik, dengan gambus dan segala macam, yang terjadi adalah Tuhan mengadakan penghadangan. 3 kelompok besar bangsa yang sedang mengepung Yosafat, yang sedang menyerang negerinya Yosafat, hari itu mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Bahkan mereka habis lenyap sama sekali, mati semua. Alkitab berkata semua itu mati semua, berhamparan di sana. Dan itu adalah peristiwa yang dikerjakan oleh Tuhan, bukan oleh pedangnya Yosafat atau pedangnya tentaranya Yosafat. Itu adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pengalaman rasa takut dalam perjanjian lama begitu banyak. 2 contoh yang kita sudah sebut tadi adalah Raja Daud dan juga Yosafat. Dan sekarang adalah kita. Dimanapun kita berada, bapak-bapak yang sedang takut, ibu-ibu yang sedang takut, anak-anak muda yang sedang takut hari ini, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berserah kepadanya. Mari kita biarkan hati kita ada di tempat yang aman bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah tahu tidak ada ide lagi, tidak ada hal yang bisa kita lakukan lagi, mari ini waktunya untuk kita percaya. Ketika kita sudah berhenti, ketika sudah mentok semua usaha kita sudah kerjakan ini dan itu, tapi hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, ini waktunya kita untuk percaya dan berserah kepada Tuhan. Pengalaman COVID-19 yang sekarang sedang terjadi di seluruh negeri kita ini, kita berdoa supaya tidak akan melumpuhkan iman kita, tidak akan melumpuhkan kehidupan rohani kita,
tidak akan melumpuhkan hasrat kerinduan kita seolah-olah ini berhenti semuanya. Mari kita berdoa di dalam segala perkara Allah turut bekerja. Dalam segala perkara tetap ada yang baik di sana jika kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jika Yesus ada bersama-sama dengan kita. Yosafat atau Raja Daud ketika keadaan tidak baik, dia tidak berhenti. Ketika keadaan tidak baik, dia tidak memutuskan untuk menyelesaikan semua dan meninggalkan kepercayaannya. Justru di dalam rasa takutnya, di dalam rasa khawatirnya, tokoh-tokoh Alkitab ini percaya kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya, mungkin beberapa orang berkata, alasan apa yang membuat saya harus percaya? Alasan apa, janji apa yang akan Tuhan beri kalau saya percaya? Bapak Ibu Saudara, kalau mau bertanya, seluruh Alkitab ini adalah jawaban dari pertanyaan kita. Apa yang kita perlu, apa yang kita rindukan, Tuhan akan kerjakan. Tapi yang utama adalah yang dikerjakan Tuhan itu adalah hal yang memuliakan namanya. Jadi hari ini, minggu ini, kalau ada yang takut, mari kita percaya kepada Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu ada yang takut, mari kita berserah kepada Yesus. Saya akan tutup dengan firman Tuhan yang Bapak Ibu masih ingat tentu ketika suatu malam murid-murid sedang menyeberang danau. Tengah malam tiba-tiba Yesus berjalan di atas air dalam kegelapan. Nah, mereka berkata, itu hantu. Mereka berteriak-teriak, itu hantu. Kemudian Yesus semakin dekat dan menjawab, ini aku, jangan takut. Jadi Yesus datang saat siang hari, tapi Yesus juga ada waktunya datang di tengah malam atau di dalam cuaca buruk atau di tengah gelombang apapun yang waktu itu keadaan kita sedang buruk, tidak baik ataupun takut. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sedang takut, mari dengar Tuhan bicara, ini aku. Yesus berkata, ini aku, artinya Yesus ada. Dia datang, dia mendatangi kita. Dia ada untuk kita ketika kita sedang takut. Tetapi yang harus kita buat adalah kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita belajar menyerah kepadanya. Sebab ketika usaha dan kesanggupan kita terbatas, Tuhan dengan segala kekuatannya memiliki semua hal yang kita perlukan. Dia akan menolong kita saat kita percaya, saat kita menyerah kepada Yesus Tuhan. Saya rindu kita akan akhiri renungan kita, firman Tuhan pagi hari ini dengan satu pujian bahwa kita proklamirkan kepada diri kita. Saya mau ingin kita mulai proklamirkan dengan diri kita, tidak usah takut. Tak usah ku takut. Jadi saya tidak usah takut. Saya akan berkata kepada Bapak Ibu Saudara juga jangan takut. Sebab apa? Tuhan adalah Allah El Shaddai. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Dia penolong kita, dia jawaban atas setiap kerinduan dan rasa takut kita. Amin. Tak usah ku takut. Haleluya. Takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sekali, tak usah ku takut. Amin. Tak
tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Amin. Kau Maha Besar, Kau Tuhan Maha Kuasa. Kaulah gunung batu kami, tempat pengharapan kami, Yesus. Yesus. Haleluya. Shakala bala bala. Shakala bala bala bala. Shalabala bala bala bala. Yesus, Yesus. Yesus. Kiara bala shala bala 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 bala. Shala bala namase. Sharere ma. Kau melihat dari surga, Kau mengenali hati kami, Bapa. Kadang kami takut seperti yang dialami oleh Raja Daud, juga oleh Raja Yosafat. Selagi kami dalam daging ini, kami masih mengalami kelemahan dan rasa takut. Tapi kami tidak akan membiarkan keadaan ini berlarut. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Bahkan Engkau berkata supaya kami jangan takut, karena Engkau ada bersama dengan kami. Pagi hari ini kami berdoa. Kami akui keadaan kami dalam kekurangan dan rasa takut.
Tapi hari ini juga kami proklamirkan, kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami menyerah diri kepadamu Tuhan Yesus. Ketika kami menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik sekarang ini, kami takut Tuhan. Kami gentar Yesus. Tapi kami tidak membiarkan keadaan ini berlarut dalam diri kami. Kami percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang takut, katakan, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang gentar, katakan, aku percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau maha kuasa, maha mulia. Engkau hebat di dalam segala kekuatanmu. Dan Engkau mengasihi kami. Kami juga berdoa, ketika kami takut, kami menyerah kepadamu. Jadilah yang terbaik ya Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami harus menuruti kehendak-Mu, kami harus berserah percaya penuh kepadamu. Buatlah kami percaya dengan segenap hati bahwa Engkau Tuhan tidak akan membiarkan kami sendiri. Kami tidak akan dibiarkan sendiri saja menanggung keadaan-keadaan ini. Kami percaya Engkau datang. Engkau datang dengan kasih-Mu. Engkau datang dengan kuasa-Mu. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk tiap-tiap kami dimanapun berada umat-umat-Mu. Berikan kami hati yang percaya. Lepaskan kami dari rasa takut. Lepaskan kami dari rasa khawatir. Lepaskan kami dari perbantahan-perbantahan. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat kami ragu terhadap kuasa-Mu. Terhadap kasih-Mu Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini kami berdoa. Saat ini kami berdoa. Kuasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami sungguh percaya kepadamu. Dan menyerahkan hidup kami. Menyerahkan keluarga kami. Menyerahkan anak-anak kami. Menyerahkan semua pekerjaan kami. Menyerahkan pelayanan kami. Menyerahkan keadaan-keadaan sekeliling kami. Bahkan menyerahkan negeri kami ini ke dalam kuasa-Mu. Kami percaya Engkau berkuasa atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunlah berkat-Mu untuk setiap kami dimanapun kami berada. Roh-Mu yang kuat, Roh-Mu yang perkasa. Lebih besar daripada roh dunia ini. Biarlah memenuhi hati kami, menawan pikiran-pikiran kami. Engkau menjadi besar di dalam kami. Engkau Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang memenuhi pikiran dan hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, ampuni beberapa kami yang kurang percaya. Beberapa kami yang tidak mau berserah. Beberapa kami yang lebih mengandalkan kekuatan kami. Sehingga kami menjadi semakin lemah. Ampuni kami Tuhan. Kasih-Mu yang besar akan menangkap kembali tangan kami. Memegang tangan kami kembali. Menuntun tangan kami kembali. Supaya kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu bersama kami semuanya. Kami berdoa. Berkati semua kami sedang beribadah hari ini. Berkati kami sedang berdoa hari ini. Berkati tiap pribadi, tiap keluarga, setiap pelayanan-pelayanan dimanapun berada. Ibadah-ibadah di rumah Tuhan berkati. Biarlah Engkau datang dan meneguhkan, menguatkan hati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara kami berdoa di rumah, sementara kami sedang berjuang di rumah, Tuhan kami berdoa untuk negeri kami. Tuhan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak akan meninggalkan negeri kami. Engkau mengasihi kami yang ada di dalamnya. Kami percaya Engkau sedang berjuang juga untuk mendatangkan apa yang baik. Oleh sebab itu kami percaya berkat-Mu tetap ada atas negeri kami Indonesia ini. Berkati semua kami, teman-teman yang sedang berjuang dalam kelemahan sakit penyakit. Pemerintah kami Tuhan berkati. Para dokter-dokter Tuhan berkati. Semua kami yang berjuang Tuhan berkati. Sehingga waktunya kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang sudah kami dapat kerjakan pada saat ini. Akhirnya jika kami selesai, biarlah Engkau memberkati kami semuanya. Biar Bapak Ibu Saudara kita akhiri ibadah ini
Dan biarlah berkat Tuhan datang kepada kita semuanya. Haleluya. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh persetujuan Roh Kudus akan menyertai, menolong, akan membangkitkan iman semangat kami sehingga kami tidak takut lagi sebab kami bersama dengan Tuhan dan Tuhan Yesus bersama kami. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita dan selamat hari Minggu.